Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Salam semangat pagi. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai arti zikir dan berdoa setelah sholat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini memahami makna zikir dan doa setelah sholat, mengetahui bacaan zikir dan doa setelah sholat. Sebelum masuk ke materi tentang arti zikir dan doa setelah sholat, Bapak ingatkan kembali, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa selalu jaga imun kita dan tingkatkan iman kita. Anak-anakku yang Bapak cintai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang di rumahnya suka belajar mengaji dan melaksanakan kegiatan pembiasaan harian? Sudah semua? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa yang sudah tahu mana zikir dan doa setelah sholat? Ya, bagus. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau bertanya, siapa yang terbiasa zikir dan doa setelah sholat? Ya, bagus. Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan anak-anak untuk mempersiapkan diri dan konsentrasi ketika Bapak menjelaskan tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Anak-anakku yang Bapak cintai, mungkin kalian suka melihat biasanya setelah selesai sholat berjamaah, imam tidak langsung berdiri dan meninggalkan tempat, tapi masih duduk di tempat dengan khusyuk sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang diikuti makmum di belakang. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itulah dinamakan dengan zikir. Baik, sekarang kita pelajari lebih dalam tentang makna zikir. Makna zikir menurut bahasa adalah mengingat. Sedangkan makna zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Adapun hikmah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita akan menjadi tentram. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak zikir setiap saat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Adapun bacaan zikir setelah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah: pertama, membaca kalimat istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dilanjut dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Dilanjut membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan seterusnya membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Sebagai penyempurna zikir, selanjutnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak, itulah zikir yang dilakukan setelah sholat wajib. Kalau ada perbedaan bacaan, Rasulullah SAW tidak memberikan satu contoh zikir saja. Akan tetapi, masih banyak bacaan zikir yang lainnya. Anak-anak, selain membaca zikir setelah sholat wajib, Rasulullah SAW memberikan contoh doa-doa setelah sholat wajib. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti mempunyai keterbatasan dan kekurangan. Maka kita tidaklah layak bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk pengakuan akan segala kekurangan, kita dianjurkan untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah. Mari kita pelajari lebih dalam tentang doa. Doa menurut bahasa artinya memohon atau memanggil. Sedangkan doa menurut istilah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memohon pelindungannya dengan merendahkan diri kepadanya. Di dalam doa terkandung permohonan atau harapan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan setiap hambanya yang meminta. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Adapun contoh doa yang dibaca Rasulullah SAW dan doa yang terdapat dalam Al-Quran, yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, doa dibimbing ke jalan yang baik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang ketiga, doa diberi ilmu bermanfaat. Rabbi zidani
ilma warzuqni fahma. Yang keempat, doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari tentang makna zikir dan doa, mari bersama-sama kita menyimpulkan. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon perlindungannya dengan merendahkan diri kepadanya. Anak-anak, berzikir dan berdoa setelah sholat adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Bapak, amalkan apa yang sudah dipelajari. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, sukses, dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Marilah kita tutup dengan bacaan doa akhir majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya, perhatikan dengan baik soal-soal yang akan ditayangkan. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai, kumpulkan dan laporkan kepada guru PAI sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.